Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di layar kaca untuk tutorial AutoCAD berikutnya. Nah, jadi di sini saya menggunakan AutoCAD versi 2014. Pada dasarnya AutoCAD seri 2007 sampai ke 2020 dan seterusnya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlalu jauh perbedaannya. Oke, sekarang kita mulai. Kita lihat di sini, kita menggunakan file yang baru. Kemudian kita pilih template-nya, itu menggunakan template yang Akadiso. Oke. Nah, jadi materi untuk hari ini adalah kita akan menggunakan menu yang ada di samping kiri. Di situ sudah muncul tulisan draw. Draw itu adalah gambar. Kalau draw dalam permainan itu artinya sama-sama menang atau tidak ada yang kalah. Nah, jadi di sini adalah draw alias gambar. Oke, yang sebelah kanan kita lihat di situ ujungnya adalah modify, modify, modification dan seterusnya. Yang penting kita semangat, mau modify dan seterusnya silakan. Nah, terkadang ini tidak ada di layar kita. Untuk memunculkannya, tinggal kita klik kanan bagian luar sini. Ya, bilanya, kemudian AutoCAD. Klik centang yang akan kita munculkan. Tuh, seperti ini. Tidak ada. Sekarang kita sulap bim salabim abrakadabra menjadi ada. Nah, ada sekarang drawnya. Yang kanan tadi bim salabim kita sulap menjadi ada. Modify. Oke. Nah, jadi sekarang sudah ada dua menu standar yang menjadi andalan di dalam kita menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD. Oke, yang pertama kita coba dulu. Kita menggunakan line. Oke, line minggu kemarin sudah kita pelajari bersama. Nah, jadi line ini adalah standar yang perlu dipahami untuk digunakan secara cermat. Oke, kita lihat di sana ya. Ada nilainya 830, sudutnya 65. Nah, sekarang kita mau ngecek apakah nilai 830 itu satuannya itu seperti apa. Nah, kembali kita mulai cek di tools kemarin. Kita lihat satuan yang digunakan di dalam kita menggambar itu adalah satuan apa. Nah, di sini kita lihat satuan yang kita gunakan adalah milimeter. Oke. Kita tinggal apply dan oke saja. Kemudian untuk pertama kali gambar kita bisa menentukan namanya titik koordinat. Jadi pertama kali kita gambar, kita tentukan titik koordinat. Misalnya kita klik line. Nah, maka di sini akan diberitahukan tentukan titik pertama. Ini bisa kita gunakan secara manual, artinya bebas seperti ini. Enter. Atau kita gunakan line. Di sini kita ketikkan 0,0. Enter. Nah, kalau di ketikan 0,0 artinya kita membuat garis dengan acuan sumbu X dan Y itu di titik pertemuan 0,0. Jadi ada dua metode, yang pertama secara bebas, yang kedua itu adalah menentukan titiknya berdasarkan titik 0,0. Dan selanjutnya kita lihat ini garisnya bisa membentuk sudut bebas. Tetapi kalau misalnya kita mau membuat garis yang vertikal atau horizontal secara lurus,
seperti yang minggu kemarin kita sudah jelaskan, kita mengaktifkan ortonya F8. Oke. Dengan mengaktifkan orto, maka garis ini tidak bisa membentuk sudut selain sudut 90 derajat atau 0 derajat. Oke. Oke, enter. Sekarang kita sudah mengaktifkan orto dan membentuk garis vertikal dan horizontal secara lurus. Selanjutnya kita menggunakan garis kembali. Nah, di sini kita klik poinnya di mana sembarang. Kemudian untuk menentukan jarak dari garis tersebut, kita menggunakan simbol add. Simbol add, kemudian kita ketikkan berapa nilainya, anggaplah misalnya dia 1330 mm. Kemudian arahnya itu harus kemana? Misalnya kita ketikkan inginkan garis ini memiliki sudut 45 derajat, maka tinggal kita ketikkan lebih kecil, masukkan 45, tinggal di enter. Nah, maka akan terbentuk garis dengan sudut yang 45 derajat. Bisa kita uji dengan menggunakan dimensi. Kita hapus dulu. Dimension ini adalah sudutnya. Kita klik yang pertama, yang kedua. Nah, sekarang sudah terbentuk sudutnya dengan nilai 45 derajat. Tetapi tanpa Celsius ya. Kalau Celsius nanti jadi panas ya. Oke, bercanda aja. Oke, sekarang kita cek kembali untuk dimensionnya. Ternyata di sini kecil sekali, bisa dimainkan dengan menambah ukuran menjadi misalnya 15, kemudian masukkan nilai 50. Oke, 45 derajat. Sekarang selesai menggunakan garis. Nah, selanjutnya kita ini. Jadi di sini ada namanya construction line yang nanti bentuknya itu sangat panjang. Jadi digunakan untuk membantu di dalam kita membuat satu gambar construction. Nah, seperti ini. Jadi bisa kita buat seperti ini tanpa batas ya. Kemudian kita bantu seperti ini. Nah, ini bisa digunakan apabila kita membutuhkan garis bantu yang sangat panjang. Seperti ini dan seterusnya. Oke, kita hapus. Itu adalah penggunaan dari construction line. Kemudian di sini ada namanya polyline. Jadi polyline ini adalah suatu garis yang tidak ada putusnya. Nah, jadi perbedaan dengan line, jadi kalau line itu ketika kita klik sekali dia putus. Kalau kita mau kemana-mana, putus. Kalau polyline kita klik di sini, maka dia akan terhubung. Kita ulangi. Jadi polyline itu ketika kita hubungkan garis-garisnya, maka akan membentuk suatu kesatuan garis yang tidak putus, artinya tersambung. Sedangkan untuk line dia berdiri sendiri, walaupun misalnya dia terhubung seperti ini. Kita klik hanya dua bagian, maka bagian yang ketiga tidak akan ikut terseleksi. Beda dengan polyline yang ketika kita sekali klik, maka bagian yang selanjutnya itu akan terseleksi dengan sempurna. Itulah untuk polyline. Ini polygon, dan kalian harus tahu polygon di sini adalah bukan perumahan ya, tapi polygon. Nah, jadi banyak sudut-sudutnya, banyak sisinya. Di sini kita ditanyakan mau berapa jumlah sudutnya. Itu minimumnya ada 4. Kita buat misalnya 8, tekan enter.
tekankan posisi awalnya di mana, masukkan di sini. Nah, di sini ada pilihan bagian dalam atau bagian luar. Untuk sementara pilih bagian dalam saja. Kemudian kita coba klik 8, enter. Taruh di sini, kita coba bagian luar. Nah, tinggal diperhatikan kita butuhnya mau bagian dalam atau bagian luar untuk pembentukan dari sudut-sudut ini. Oke. Selanjutnya ini ada rectangle. Rectangle ini membuat bentuk segi 4. Baik dia sama sisi atau persegi panjang dan seterusnya. Tinggal kita menentukan nilainya di sini. Tentukan sudutnya, katanya 15, 16, enter. Nah, dia akan terbentuk persegi seperti yang tampak di layar kaca Anda. Oke, selanjutnya kita hapus dulu. Yang selanjutnya adalah arch. Nah, ini arch ini busur ya. Tuh. Jadi busur yang bisa kita gunakan untuk membuat lengkungan. Supaya enak, kita nonaktifkan dulu ortonya sehingga bisa kita arahkan bebas. Nah, kalau diaktifkan ortonya maka dia akan kaku. Nah, sekarang kita nonaktifkan sehingga akan kelihatan. Misalnya kita ambil sini seret. Oke, tinggal masukkan dimensinya berapa. Oke, tuh besar sekali ya. Itu adalah arch, busur. Langkah selanjutnya adalah lingkaran ya. Nah, lingkaran ini membuat suatu lingkaran. Nah, coba perhatikan di sini. Ketika kita mau membuat suatu lingkaran, kita pastikan berada di titik tengah. Nah, seperti ini. Untuk membuat titik-titik itu menjadi kelihatan, maka akan diingatkan sekali lagi, kita menggunakan yang namanya snap-on. Caranya adalah kita mengetikkan DS, muncul objek snap. Nah, DS, drafting setting, masukkan objek snap, masuk ke objek snap, kemudian kita pilih bagian-bagian sini. Oke, maka ketika kita membuat suatu garis, maka akan muncul yang warna-warna hijau seperti ini. Itu adalah titik tanggap dari suatu objek yang membantu sekali ketika kita membuat gambar menggunakan AutoCAD. Nah, seperti ini. Tanpa menggunakan snap-on, itu kita akan kesulitan untuk menentukan titik tangkap dari garis yang kita ingin gunakan. Nah, seperti ini, mudah sekali. Oke. Itu adalah penggunaan dari lingkaran dan pengaktifan dari snap. Oke, selanjutnya ini adalah Repetition Cloud. Ya, jadi Repetition Cloud ini adalah suatu bentuk abstrak yang mana digunakan untuk melakukan revisi ketika ada tugas yang diberikan, gambar misalnya, ternyata gambarnya itu tidak sempurna, sama seperti ini. Jadi Bapak akan melakukan revision dengan cara melingkari bagian-bagian di sini supaya bagus. Jadi kita ini nah, karena bentuknya seperti ini, kemudian nanti ini akan kita beri tanda bagian ini tidak sesuai.
perbaiki. Oke. Nah, jadi tinggal nanti drafter yang sudah mendapatkan informasi ini tinggal memperbaiki dari gambar yang sudah diberikan Passion Cloud ini. Kenapa? Ini untuk memudahkan di dalam komunikasi antara yang menggambar dan yang membaca gambar. Oke, jadi ini adalah informasi yang jarang digunakan kalau kita tidak menemukan suatu kesalahan-kesalahan di dalam gambar teknik. Oke, selanjutnya ini adalah spline. Nah, spline ini adalah alat bantu yang cukup baik apabila kita gunakan untuk membuat suatu bentuk yang agak berbeda. Kita masukkan seperti ini contohnya. Kemudian kita gunakan spline. Klik spline. Masukkan di sini, masukkan di sini, masukkan di sini, masukkan di sini. Maka terbentuklah garis yang smooth. Tinggal kita delete. Nah, itu adalah guna dari spline. Itu adalah kegunaan dari spline. Kemudian kita lanjutkan kegunaan dari ellipse. Nah, jadi ellipse ini adalah suatu alat yang kita gunakan untuk membentuk objek bentuknya ellipse. Nah, ke atas, ke bawah, horizontal, dan seterusnya. Tinggal kita masukkan nilainya berapa, misalnya 470, enter. Kemudian ellipse itu selesai. Nah, di sini ada namanya ellipse out. Nah, ellipse juga, tetapi bentuknya yang tertentu. Jadi ellipse khusus ini namanya. Oke, enter. Misalnya kita klik ellipse out, kita masuk spindle pengamati angle. Oke, kita coba kembali. Start, masukkan sini, jaraknya 480, enter, angle-nya 100. Oke. Ini bisa berjalan ya, terpotong, jadi nanti terpotong. Nah, masukkan aja. Jadi kita membuat potongan, membuat ellipse, tetapi bentuknya terpotong. Oke. Nah, selanjutnya, ketika nanti kita tidak bisa mengecilkan layar kita ketikkan region RE, enter. Nah, jadi ketika tadi tidak bisa dikecilkan seperti ini, maka cara untuk mengecilkan atau membesarkan layar kita itu harus direfresh dengan menu regenerating. Caranya tinggal ketik RE atau region. Oke. Sekarang sudah bisa dikecil dan dibesarkan. Oke, selanjutnya di sini adalah ellipse out, kemudian di sini insert block. Nah, insert block ini nanti akan dijelaskan karena ada hubungannya dengan block. Begitu juga dengan yang block. Nah, ini jadi ada menu tersendiri. Point. Nah, ini untuk membuat titik-titik. Nah, enter. Tinggal kita menghubungkan, misalnya sini ke sini, ke sini, sini. Oke. Nah, jadi itulah guna dari point. Sekarang hatch ini adalah arsiran. Arsiran kita gunakan untuk mengarsir. Misalnya ini adalah potongan, kita tinggal
buat garis seperti ini, kemudian enter, klik kanan, line, kemudian masukkan kembali di sini, masukkan di sini, klik kanan, enter. Sekarang ini kita mau arsir, gunakan hatch, klik kanan hatch, kemudian akan muncul informasi seperti ini. Nah, ini macam-macam bentuknya. Ini warnanya, ini sudutnya. Kemudian untuk mengarsir bagian ini kita tinggal klik bagian edge pick point. Nah, sekarang sudah ada garis putus-putus yang melingkarinya. Oke, sekarang tinggal enter. Kemudian klik preview apabila kita ingin melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Escape ESC untuk mengeluarkan. Ini kita ganti misalnya bentuknya menggunakan yang berbeda. Misalnya dash, klik OK, coba klik preview. Untuk melihat ini bisa kita kecilkan atau kita besarkan. Misalnya 8. Tuh. Kurang bagus, kita masukkan nilainya 20 skalanya. Nih. Sekarang misalnya ini udah bagus, tinggal kita klik ESC, klik OK. Nah, ini adalah arsiran. Nah, kemudian kita mau mengarsir ini yang bagian bawah. Kita ambil arsiran yang berbeda, kita gunakan hex misalnya, kita add sini, enter, preview. Oke, kalau sudah dirasa cukup, tinggal kita klik OK. Oke, jadi ini adalah hatch atau arsiran. Selanjutnya ini gradien. Ini gradien kurang lebih sama dengan arsiran. Misalnya kita bagian ini, kita buat gradien. Nah. Oke,